Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Hartati, kelas manajemen 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain produk dan manajemen kualitas. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui bahwa mengapa kita harus belajar tentang desain produk dan manajemen kualitas. Tentu saja karena dalam dunia bisnis pasti terjadi persaingan, yang artinya setiap perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang maupun jasa mengalami persaingan dengan perusahaan lain. Sehingga agar dapat bertahan dalam persaingan tersebut secara jangka panjang, maka kualitas merupakan konsep penting yang harus dipahami oleh manajer operasional dalam menjalankan aktivitasnya. Pengertian desain produk. Apa sih yang dimaksud dengan desain produk? Desain produk adalah suatu kreativitas yang menggambarkan proses membayangkan, menciptakan, mengulangi produk yang memecahkan masalah pengguna atau memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu. Jenis-jenis dari desain produk yaitu ada dua. Yang pertama, desain yang benar-benar baru. Yang kedua yaitu modifikasi desain yang sudah ada. Desain yang benar-benar baru ini artinya pada awal perencanaan sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Modifikasi desain yang sudah ada. Sebuah desain akan berfungsi lebih baik jika adanya pembaharuan terhadap desain yang sudah ada di pasaran. Yang ketiga yaitu tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis. Yang pertama, adanya hasil sebuah produk yang berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang sedang tren pada masanya. Yang ketiga, membuat sebuah produk yang ekonomis. Yang keempat, untuk meningkatkan pangsa pasar dan melakukan target kepada segmen pasar yang baru. Selanjutnya yaitu fungsi dari desain produk untuk pengembangan bisnis. Yang pertama, menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Yang kedua, faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, yaitu peningkatan dalam pengembangan bisnis. Selanjutnya yaitu penciptaan produk baru. Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya yaitu pemahaman konsumen, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik atau peraturan, perubahan yang lainnya seperti praktik di pasar, standar profesi, supplier, distributor. Selanjutnya yaitu sistem pengembangan produk. Yang pertama, tahapan pengembangan produk. Yang kedua, quality function development. Yang ketiga, pengorganisasian pengembangan produk. Yang keempat, manufaktur dan value engineering. Yang pertama yaitu tahapan pengembangan produk. Di dalam tahapan pengembangan produk ada di antaranya yang pertama, ide, kemampuan, permintaan, spesifikasi fungsional. Spesifikasi fungsional ini bagaimana suatu produk berfungsi melalui identifikasi karakteristik rekayasa produk. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini biasanya seperti ukuran, dimensi. Yang selanjutnya yaitu review design, perkenalan, dan yang terakhir evaluasi. Yang kedua yaitu quality function development. Apa sih yang dimaksud quality function development? Quality function development itu merupakan metode yang digunakan untuk keinginan kebutuhan konsumen sebagai acuan untuk merancang produk.
Yang ketiga yaitu pengorganisasian pengembangan produk. Dalam pengorganisasian pengembangan produk ada 3 macam tim. Tim yang pertama yaitu tim pengembangan produk. Tim ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan pasar. Yang kedua yaitu tim desain. Tim ini bertanggung jawab untuk membuat desain sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu tim rekayasa nilai. Tim ini terdiri dari gabungan semua unsur berpengaruh sehingga pengembangan produk lebih cepat. Yang keempat yaitu manufacturer reliability dan value engineering. Merupakan aktivitas yang menolong memperbaiki desain, produksi, pemeliharaan, dan penggunaan sebuah produk. Selanjutnya yaitu tentang desain jasa. Kan tadi disebutkan tentang desain produk, sekarang kita membahas desain jasa. Desain jasa tentu saja berbeda dengan desain produk, di mana dalam jasa, pelanggan terlibat secara langsung dalam proses yang mengakibatkan variabilitas yang besar dalam proses pemberian layanan, baik dari segi waktu untuk melayani pelanggan maupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu pendekatan desain jasa. Yang pertama yaitu merancang produk sehingga penyelarasan selera dapat ditunda. Yang kedua produk modul. Produk modul mengambil bentuk dari perubahan modul. Yang ketiga yaitu membagi desain jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian tersebut sehingga menyebabkan otomatisasi atau mengurangi interaksi pelanggan. Yang keempat yaitu memfokuskan desain pada moment of truth. Desain sistem penyampaian jasa. Unsur-unsur desain jasa, ada 11 unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa. Menurut Moody dan Chotham 1933, yaitu yang pertama, kontak pelanggan, yang kedua, bauran jasa atau service mix, yang ketiga, lokasi konsumsi jasa, yang keempat, desain fasilitas dan aksesori jasa, yang kelima, teknologi, yang keenam karyawan, yang ketujuh struktur organisasi, yang kedelapan informasi, yang kesembilan manajemen permintaan dan penawaran, yang kesepuluh prosedur, yang kesebelas pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas manajemen kualitas. Tadi sudah disampaikan tentang desain produk dan desain jasa. Sekarang kita akan membahas manajemen kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kualitas? Manajemen kualitas memiliki arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Manajemen kualitas ini termasuk penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan, dan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Tadi sudah dibahas tentang manajemen kualitas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ISO, International Standard Organization. Adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. ISO ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama yaitu ISO 9000. ISO ini memfokuskan standar kualitas yang pada prosedur manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja, dan pelaporan. Yang kedua yaitu ISO 9001. ISO ini merupakan sistem kualitas yang paling banyak digunakan dan memiliki karakteristik pendekatan proses dengan tujuan meningkatkan efektivitas manajemen kualitas.
Yang ketiga yaitu ISO 14000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar, yaitu yang pertama manajemen lingkungan, yang kedua auditing, yang ketiga evaluasi kerja, yang keempat pelabelan, dan yang terakhir yaitu penaksiran siklus hidup. Selanjutnya kriteria manajemen kualitas. Yang pertama kinerja, yaitu karakteristik pokoknya. Yang kedua features, yaitu karakteristik tambahan. Yang ketiga yaitu kehandalan, yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kesesuaian, yaitu sejauh mana desain dan operasi memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kelima yaitu daya tahan, yaitu berapa lama umur ekonomis suatu produk. Yang keenam selanjutnya pelayanan, yaitu yang mudah untuk diperbaiki. Selanjutnya estetika, yaitu daya tarik produk. Yang terakhir citra atau reputasi produk. Setelah kita bahas ISO tadi, selanjutnya kita bahas TQM, Total Quality Management, yaitu manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk, barang, dan jasa yang penting bagi konsumen. TQM ini penting karena keputusan kualitas mempengaruhi setiap keputusan utama dalam manajemen operasional yang dibuat. 6 konsep program TQM yang efektif. Yang pertama yaitu perbaikan terus-menerus, yang kedua pemberdayaan karyawan, yang ketiga benchmarking, yang keempat just in time, yang kelima konsep Taguchi, yang keenam yaitu pengetahuan mengenai alat-alat TQM. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu desain produk adalah suatu kreativitas yang menggambarkan proses membayangkan, menciptakan atau memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu. Desain jasa di sini yaitu keterlibatan secara langsung konsumen terhadap variabilitas atas pelayanan produk. Yang selanjutnya itu manajemen kualitas. Manajemen kualitas yaitu tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi desain produk dan manajemen kualitas ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.